Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-11, Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Minggu 5 Desember, Kitab Taurat. Raja Yosia dari Yehuda yang menjadi raja di usia 8 tahun, memerintah selama 31 tahun, 640 sebelum Masehi sampai 609 sebelum Masehi, sebelum kematiannya di medan pertempuran. Pada tahun ke-18 pemerintahannya, sesuatu terjadi yang paling tidak dalam sementara waktu mengubah sejarah umat Allah. Bacalah 2 Raja-Raja 22. Pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Para sarjana telah mengambil kesimpulan bahwa kitab Taurat itu adalah kitab ulangan yang sepertinya telah hilang beberapa tahun lamanya. Yosia sangat tergugah ketika ia mendengar dibacakan untuk pertama kali nasihat-nasihat dan amaran yang tercatat di dalam naskah yang sudah tua ini. Belum pernah ia menyadari dengan begitu sepenuhnya keterangan yang jelas yang telah dibentangkan Allah di hadapan Israel, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kitab itu penuh dengan kepastian tentang kesediaan Allah untuk menyelamatkan dengan sekuat tenaga mereka yang mau memberikan kepercayaan mereka dengan sepenuhnya kepadanya. Sebagaimana ia telah bertindak dalam kelepasan mereka dari perhambaan Mesir, begitu juga ia mau bekerja dengan sekuat kuasanya dalam meneguhkan mereka di tanah perjanjian dan dalam menempatkan mereka pada bagian kepala dari bangsa-bangsa di bumi. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 20. Di sepanjang pasal selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana Raja Yosia berusaha untuk menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan reformasi ini termasuk sebuah pembersihan dan penghapusan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Kitab Ulangan diisi dengan amaran-amaran dan nasihat-nasihat agar bangsa Israel tidak mengikuti praktek-praktek yang dilakukan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tindakan-tindakan Yosia dan segala hal yang dia lakukan, di mana termasuk di dalamnya eksekusi terhadap mereka yang telah menjadi imam-imam berhala di Samaria, menyatakan sejauh mana mereka telah tersesat dari kebenaran yang dipercayakan kepada mereka. Gantinya tetap menjadi bangsa yang kudus sebagaimana seharusnya itu terjadi. Mereka berkompromi dengan dunia. Bahkan mereka sering berpikir, kami baik-baik saja dengan Tuhan, terima kasih. Sungguh satu penipuan yang berbahaya. Dalam rumah Anda sendiri atau bahkan di dalam institusi-institusi gereja, hal-hal apa yang mungkin kita perlukan untuk menyucikan kita secara umum supaya kita boleh melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita melihat di dalam sejarah bangsa Israel, tidak pernah ada di dalam sejarah orang-orang Israel ini ada seorang raja yang begitu dekat dengan cita-cita Torah. Berhala-berhala yang telah dibangun oleh para pendahulunya telah ia hancurkan sama sekali, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan. Sehingga Allah memberkati pemerintahan dari Raja Yosia ini yang berlangsung lebih dari 30 tahun dan lebih lama dari pemerintahan para pendahulunya. Yosia ketika dia dipilih menjadi raja baru berusia 8 tahun. Pada tahun ke-12 pemerintahannya, ia membuat keputusan resmi pertamanya, dan keputusan itu melibatkan pemulihan bait suci di Yerusalem, sesuai dengan yang dinyatakan pada bagian inti dari kitab Ulangan di dalam Ulangan 12 ayat 1-7. Oleh karena itu, pekerjaan pemulihan pertama Yosia berhubungan dengan pekerjaan rohani secara menyeluruh. Bait suci di Yerusalem diperbaiki dan dikuduskan kembali. Semua berhala-berhala Kanaan dan Asyur disingkirkan oleh raja ini. Pada suatu kali, raja bertanya kepada imam besar Hilkia tentang kemajuan pekerjaan pemulihan, dan Hilkia menemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Dan kemudian imam ini datang kepada raja dan membacakan kitab Taurat ini di hadapannya.
Dan Yosia ketika mendengarkan akan firman tersebut, ia menjadi gelisah, ia takut akan murka Allah. Lalu raja mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan dan memberikan perintah kepada para imam dan pejabat istana lainnya untuk berbicara dengan Nabi Huldah. Ini salah satu contoh yang langka di mana seorang raja mencari dari seorang nabi jalan keluar dari suatu masalah. Sejumlah petunjuk menunjukkan bahwa kitab Taurat ini adalah kitab ulangan di mana kata-kata yang sama digunakan. Dan oleh karena Raja Yosia ini, dia mencari Tuhan, mengadakan reformasi pembaharuan supaya lebih dekat kepada Tuhan, maka Allah memberkati kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Yosia, karena ia menuruti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam firman. Sebagaimana dengan Yosia, demikian pula dengan kita. Mari kita mempelajari akan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan kita dapat mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan supaya kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya. Mari kita mempelajari firman Tuhan setiap hari sama seperti dengan Yosia, dan kita diberkati Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Pengalaman Yosia kiranya dapat menjadi bagian kami. Bantu kami untuk kami dapat mempelajari firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami akan terus diarahkan untuk terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.